Silakan Tony duduk. Ya oke. Sekarang saya jadi ingat Muhabbaroh. Karena saya dulu diusir gara-gara jadi ketua Muhabbaroh. Dari Gontor. Muhabbaroh itu klub pidato yang wajib bagi seluruh Singgor. Oh kibar juga ya, wajib. Jadi kita di Gontor, ini nostalgia sama beliau ya. Di Gontor itu kita belajar orasi, belajar ekspresi itu 3 kali seminggu. Kalau hari Kamis siang bahasa Arab, kalau malam Jumat bahasa Indonesia, kalau malam Senin bahasa Inggris. Jadi beliau expert di 3 bahasa itu. Saya tidak bisa bahasa Inggris dan bahasa Arab karena saya ketua Muhabbaroh, sehingga saya berhak tidak memilih diri saya sendiri. Nah itu makanya jangan jadi ketua. Saya jadi rugi. Maka kalau saya pentas sama Kiai Kanjeng di Eropa, saya akan bilang sama mereka, saya minta maaf pada saudara-saudara, saya dulu studinya di pesantren Islam sehingga saya lebih bisa berbahasa Arab daripada bahasa Inggris. So I would like to apologize to you all because my main language is Arabic, so I cannot say in any Arabic to you. Maka saya kemudian berpidato dengan bahasa Indonesia. Tapi kalau saya ke Arab saya balik. Ya Kiram, saya mohon maaf, saya dulu sekolahnya lebih banyak bahasa Inggris daripada bahasa Arab. Pokoknya kita hapusilah di mana-mana. Asal hasilnya kemesraan dan yang halal, insya Allah tidak apa-apa. Sekali lagi tepuk tangan, kita dengarkan tausiah dari beliau, Ustaz Budi Akbar kita foto. Saya sendiri pun ewet badhe matur sak bibaraturipun ingkang tansah kita hormati, kita dongaaken mugi pepindho panjang yuswa, panjang rezeki, panjang rikmo. Saestu panci mboten gampil ya, matur wonten ing Ngajokarta Hadiningrat sak bibar pangandikanipun ingkang kita hormati Kiai Haji Al Ustad Kiai Kanjeng inggih menika mau siap-siapkan karena baru dilatih jadi Ustad, jadi melekat seperti itu. Sampun ya, itu dados Ustad menika. Panci Mas Kiai Haji MH Najib Ustad amargi piyambakipun sanes Ustad. Namun awit menika wahono kangge munajat mila kula kedawuhi matur sepindah nyuwun pangapunten dumateng asanipun Mas MH Najib ugi sedaya biyaku model Ngajokarta. Kula wonten ing dalu menika mawi peci mboten mawi blangkon. Amargi judulipun bagi munajat. Nek judulipun munajat mbok menawi menawi. Jadi mbak ini nenepi ngaten ya, utawi ruwatan ngaten mangke kula badhe mawi blangkon. Mangke mbak menawi Mas MH Najib kagungan kersa ngruwat menawa kemawon. Mungkin kita berdua. Mbak menawi yudha menika kula badhe mawi blangkon menipun undang. Ini biasanya badhe undang Mas menawi. Ya inilah bagian daripada keakraban gaya Jogja ini. Karena kita semuanya di sini adalah bukan hanya Yogyakarta, karena rekan-rekan kami yang datang dari beragam daerah di seluruh Indonesia, bahkan sebagiannya saya yakin juga dari perwakilan-perwakilan dari luar negeri juga datang. Karena alhamdulillah Mas MH PKS itu tidak hanya sekedar di Indonesia saja, bahkan kalau beliau masih belum merubah kaulnya, beliau dulu punya kaul kodim. Kaul kodimnya adalah beliau sampaikan ke saya nih, sanadnya masih nyambung Pak Ustadz Indonesia. Beliau pernah menyampaikan bahwa ketika tahun 99 menjelang pemilu tahun 99, beliau mungkin juga dalam konteks Kiai Kanjeng diundang ke Jepang. Beliau bertemulah dengan komunitas Indonesia di Jepang. Kemudian beliau ditanya, yang dipilih apa Mas? Kata beliau, di sananya masih mutasil.
beliau menyampaikan pada waktu itu satu-satunya partai yang berhak dipilih tahun 99 itu Pak Sarinten keleleken ondo cekap semanten biatur kula kan gitu. Ini saya harus berunding ini karena batas dari panitia Anda itu 10:30. Kalau melihat gejalanya itu tidak mungkin saya bisa memanage sampai jam 10:30, bisa lebih dikit. Sekarang harus ada kesepakatan dan otoritas dari Presiden PKS, dari sesepuh PKS maupun dari panitia lokal. Boleh nggak itu nanti dilanggar dikit-dikit? Ada masalah ya? Oke. Jadi saya halal ya. Begini, saya sangat berterima kasih pada tausiah beliau. Masih ada rasa nelongso di dalam hatinya sebagai orang yang sejak awal melahirkan PKS dan nguri-uri PKS sampai sekarang, karena masih ada stigmatisasi dan fitnah-fitnah. Beliau masih berduka sedikit di dalam hatinya, dan aku ingin mengatakan kepada saudaraku, la takhaf wa la tahzan. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tidak apa-apa difitnah, itu tidak apa-apa. Orang yang paling punya potensi untuk mencintai kita itu adalah orang yang membenci kita. Kalau kita difitnah, dia punya potensi sangat besar untuk bergabung sama kita, gitu loh. Jadi antum tenang aja, tenang, tidak apa-apa. Kalau saya tidak ada urusan. Saya itu sudah berhenti. Saya mau di sini karena saya menghormati dan taat kepada silaturahmi. Tapi saya tidak ada urusan apapun. Saya tidak punya karier. Nama saya bukan M. Ainun Najib, tapi Muhammad Ainun Najib. M. Ainun Najib itu orang di masa yang punya kata baca. Tapi saya sekarang sudah bukan M. Ainun Najib, sudah tidak bisa Anda jumpai tulisannya di Kompas, Tempo, atau manapun saja, karena saya sudah berhenti dari seluruhnya itu, karena aku tinggal mencintai dan menyayangi saja. Aku sendiri tidak akan berada di tempat manapun, aku tidak membutuhkan kursi apapun di muka bumi ini. Maka jangan ragukan cintaku kepadamu dan kepada siapapun saja. Jadi aku malam hari ini menemani PKS juga karena kita sama-sama diperjumpakan oleh Rasulullah SAW. Sebelum saya kasih Mas Roni dan ustadz-ustadz yang lain, pokoknya Rasulullah kan mengatakan definisi orang mukmin itu kalau ada dia di suatu tempat. Sekarang kita analogikan bahwa kalau ada PKS di sebuah negara dan dunia, maka ada jaminan dari PKS dan orang mukmin itu bahwa mereka menjamin amannya 3 hal pada seluruh umat manusia dan bangsa. Kalau ada mukmin, mudah-mudahan sama dengan kalau ada PKS di suatu tempat, maka amanlah harta semua orang. Tidak ada korupsi, tidak ada pencurian, tidak ada manipulasi, tidak ada money politik, kecuali pas butuh banget. Darurat disyaukan. Amanlah harta semua orang, amanlah martabat semua orang, tidak ada pelecehan, tidak ada penodaan dan sebagainya, dan amanlah nyawa semua orang. Begitu sabda Rasulullah SAW. Saya kira malam hari ini adalah proklamasi penegasan Anda semua bahwa Anda ini pengikut Rasulullah dan Anda akan mengamankan seluruh dunia. Beliau tadi memberi contoh hal Mahera, banjir-banjir, bencana-bencana di tempat di mana PKS tidak memperhitungkan yang harus ditolong itu orang beragama apa. Karena beliau belajar dari saya soal itu. Saya selalu ceramah sejak di Glontor. Ada orang kecelakaan, kamu jangan seperti teman-teman saya di desa dulu. Ono wong ditabrak motor takut Islam atau Kristen. Ini terus yang kecelakaan sudah mau mati, dia masih dengar Islam, Islam. NU Muhammadiyah. PKB, P3, PKS, enggak, NU masuk PKS. PKB Gus Dur, Muhaimin. Selak bongkar ini nggak benar. Jadi saya kira malam ini PKS menegaskan kepada dirinya sendiri dan dunia bahwa kebaikan adalah kebaikan, bahwa pertolongan adalah pertolongan, bahwa al-khair adalah al-khair, bahwa ini adalah jam'iyatul khair. Secara substansial, saya begitu ya. Jadi itu kata Rasulullah, kalau di zaman Orde Baru, Cina pada ketakutan sama 3 partai itu mereka bingung.
kalau pilih Golkar nanti ada pemotongan jalan, jalannya diperlebar, rumahnya dipotong. Kalau PDI menang, Cina-Cina bingung, nanti ada inflasi pemotongan uang. Jadi Cina-Cina di mana-mana di zaman Orde Baru mengeluh kepada saya, Cak Nun Ayah, susah jadi orang Indonesia. Mau pilih Golkar, potong rumah. Mau pilih PDI, potong jalan. Potong uluwe, potong duit. Mau milih P3, potong titit. Jadi saya jamin kalau PKS menang di Indonesia dan di dunia, tidak lantas yang tidak sunat terus dipaksa sunat. Tenang aja, tidak ada kemaksaan itu. Kira-kira begitu ya. Itu di zaman Orde Baru seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Oke, bismillah. Sebelum saya persilakan kepada Presiden dan Ustadz, biarkan dulu ada langsung Mas Roni untuk merespon singkat padat agar supaya Roni, saya juga bingung dia Cak Nun kok di PKS loh, aku masih di kandang wedus kata apa kok. Jadi saya masuk kandang kambing karena saya cinta kambing, dan jangan khawatir, saya tidak akan jadi kambing kan gitu, dan kambingnya tidak akan saya jadikan saya, tenang aja. Kita bergaul dengan kaum, dengan angin, dengan langit, dengan bumi. Setan aja saya bela, karena setan tidak ada. Setan itu produk kita sendiri. Kalau iblis ciptaan Allah, kalau setan ciptaan manusia. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kalau setan itu unsur kimia, kalau iblis itu cahaya. Kemudian diapikan oleh Allah karena dipasang untuk tidak mau bersujud kepada Adam, kan gitu. Fasajadu illa iblis. Kalau ingin ini agak lebih jelas, maka dikit-dikitlah sama saya, kapan-kapan saya jelaskan. Nah, Mas Roni ini dia seorang pendeta, masih muda, dan dia kemana-mana kalau saya lihat relevan saya ajak dia. Mas Roni ketemu sama teman-teman Islam. Dia kalau mengeluh soal Pandeglang, soal Ahmadiyah, soal Temanggung, dia mengeluh. Dia yang jelasin ke saya, Cak, di Temanggung itu yang terpidana itu justru orang yang paling memusuhi kami. Di kalangan Kristen dia juga memusuhi kami. Nah sekarang kami tidak ikut apa-apa, malah dihabisin gerejanya di Temanggung. Di Kristen juga ada PKS-nya, ada FPI-nya, ada NU-nya, ada Muhammadiyahnya. Lebih serem di sana. Jadi tidak kok Kristen itu satu, Islam itu satu, enggak. Di dalam Islam itu macam-macam juga. Antara Gus Dur sama Gus Dur aja beda kok sore sama malam. Jangankan antar kelompok dalam NU, antara Gus Dur dewe itu saja. Antara seorang tokoh dengan dirinya sendiri, dia esok jelek ini bisa berbeda. Lah kok Kristen segitu banyak? Pasti ada berbeda-berbeda. Maka orang Islam kalau mau ngamuk dipelajari dulu, gitu loh. Ngamuk saya karemu tapi pelajari dulu, gitu loh. Tapi kalau bisa nggak usah ngamuk, kan gitu kan? Nggak usah ngamuk. Ayo kita saling mempelajari. Ta'arufu lihat apa? Su'uban wa qabaila li ta'arufu, kira-kira begitu ya. Itu saya dulu nyuwun sewu, saya sama beliau itu kalau dia ini bener-bener santren lontor. Saya itu baru belajar mabudot terus diusir. Jadi saya belum belajar balaghah. Nah, musorok belum saya. Beliau alhamdulillah. Nah saya itu baru 2,5 tahun baru belajar manjada wajada, mancaro ala darbi wasolah. Kan itu dong. Dan nggak belajar apa-apa. Beliau 16 tahun belajar bahasa Arab, lalu belajar bahasa Arab di India. Gitu. Akhirnya saya diusir pulang, saya ngaco di desa saya. Orang ngaji, saya ngaji sendiri di luar masjid. Yang di dalam, aku di luar, mereka ngaji, aku di luar ngaji. Pempojaran tak malam. Lontong itu tak malam mabur. Pukulin saya. Salahnya aku diusir, aku mau di pesantren kok diusir. Salahnya, jadi kalau saya sampai begini, yang dosa Kiai Gontor. Oke, bismillah Mas Roni. Dalam singkat padat Anda berkumpul ini